Ya, halo, selamat berjumpa kembali di Netrindo Trader. Kali ini kita akan bahas mengenai analisis teknikal saham Sido Muncul. Jadi sebuah industri jamu dan farmasi. Sido Muncul itu kemarin harganya jatuh 5 hari berturut-turut, bahkan ini sudah berapa bulan ya, hampir 2 bulan harganya turun ya. Secara teknikal ini mungkin adalah sebuah koreksi kalau kita gunakan Fibonacci retracement. Jadi saya gambarkan, maka di area ini adalah area yang tepat untuk membeli ya. Jadi di sini adalah tepatnya di Fibonacci retracement dari arah terbawah sampai tertinggi. Jadi masuk area Fibo 50% secara monthly atau secara candlestick bulanan ya. Jadi proyeksi harga saham Sido secara candlestick bulanan, mungkin ini proyeksinya bisa berbulan-bulan sampai beberapa tahun ke depan. Itu kemungkinan kita bisa koreksi kok ketika dia koreksi, kita koleksi ketika dia koreksi gitu ya. Jadi kita buy di sini, jadi kita koleksi sampai nanti proyeksinya dia mencapai harga di 1000-an ya, kembali ke 1000 bahkan lebih tinggi dari 1000 ya. Nah, oke, kita analisis secara teknikal seperti itu. Kemudian dari candle secara monthly, kemudian turun, kita coba ke weekly ya. Weekly juga masih ada tanda-tanda penurunan, cuma di sini sudah mulai ada tanda candlestick pin bar ya, jadi seperti itu. Tapi ini karena baru minggu ini ya, dan ini belum selesai channelnya itu kan hari Jumat gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara area di sini memang adalah area buyer gitu kalau secara teknikal. Jadi kalau mau trading ya kita bisa buy sekarang, kemudian TP di sini gitu ya. Tapi ya itu kalau jangka pendek, tapi kalau jangka panjang kita bisa koleksi sampai di area biru ini ya, atau di 1600-an lah, sampai 600 kita bisa koleksi. Kemudian dengan target 1000-an ya, 1200 bahkan. Nah, itu secara teknikal ya, secara teknikal. Kemudian apabila terus turun ya bisa cut loss. Jadi kita cut loss saja di sini gitu ya, di harga ketika dia break area ini atau dia break di area 560 ya, dia akan terus turun lebih tajam lagi untuk saham Sido Muncul secara teknikal. Nah, secara kita lihat apa sih yang menyebabkan saham Sido Muncul terus turun ya. Nah, ini ada beberapa berita yang saya baca itu terkait dengan, nah ini bos Sido Muncul sendiri, Irwan Hidayat, mengatakan bahwa mumpung turun ya bos Sido Muncul, Irwan Hidayat borong saham Sido ya, jadi seperti itu. Ya memang kalau kita lihat, jadi kita kalau secara teknikal ya mungkin sudah koreksi gitu ya, tapi kita juga harus bandingkan secara fundamental bagaimana keuangan dari perusahaan PT Industri Jamu Farmasi Sido Muncul ini atau dengan kode saham Sido ya. Oke, kita lihat ya dari TradingView juga untuk mengetahui bagaimana secara finansial atau secara fundamental saham ini ya. Secara overview, jadi secara overview bahwa saham ini memang dari tahun ke tahun itu keuntungannya naik terus ya. Jadi sampai income statementnya itu tertinggi mencapai 4 triliunan ya, jadi seperti itu. Nah, ini juga memang kalau secara kalau kita lihat mungkin ya dari 2001 ke 2000 ini 2022, dan ini belum final 2022, memang kalau secara monthly terlihat memang atas secara quarter ya terjadi penurunan ya untuk keuntungan. Mungkin ini yang menjadi faktor penyebab kenapa banyak banyak investor menjual ya. Dan memang secara teknikal juga memang ini sudah masuk ke area jenuh beli gitu ya. Jadi sudah sangat jenuh beli, maka terjadi koreksi. Jadi nanti kalau kita sebagai investor jangka panjang ya kita membeli ketika dia koreksi. Yang penting adalah secara fundamental dia bagus. Nah, kita lihat analisis secara statistik ya, secara statistik ini balance sheet-nya ya 2021 2,28 triliun. Kemudian coba kita lihat quarternya ya, di 2022 Q2 itu memang terjadi penurunan ya, minus 22,74% ya gross profitnya. Jadi seperti ini yang menyebabkan mungkin kenapa banyak investor melepas saham ini, karena memang secara di Q1 bagus dia ya, jadi lebih hampir sama dengan
Q1 lebih tinggi dari Q1 2021 tahun sebelumnya, jadi naik 7,6%. Namun di Q2 itu dia turun secara perbandingan ini dengan Q2 di 2021, jadi turunnya sampai 22% gitu ya. Nah, jadi tapi secara total itu baru mengumpulkan sekitar 2,2 triliun, jadi lumayan juga ya total revenue-nya dia. Kemudian kalau kita lihat secara cash flow ya, cash flow perusahaan ya, jadi memang ini juga turun ya dari Q4 minus 25, kemudian Q1 minus 19, Q2 juga minus 45 year on year. Pertumbuhannya memang terjadi penurunan pertumbuhan dari income-nya dia. Kemudian secara statistik kita lihat mungkin ya. Nah, ini statistik dari price to earn ratio. Jadi memang price to earn ratio itu ya kemarin sempat jenuh ini ya, sekarang udah turun 18,6. Kemudian price to cash flow ratio ya sekian ya. Dan yang kita lihat pasti adalah di sini ya. Jadi PER-nya dan price to book ratio ini ya. Jadi 6,97. Jadi kalau dibilang ya memang 6 kali lah dari harga dasarnya dia gitu ya. Jadi bisa dibilang kita bisa koleksi dia ya. Karena kalau kita lihat memang dari segi ROA-nya, jadi return on assetnya cukup tinggi ya. Jadi 33% gitu ya. Kemudian debt to asset ratio itu kalau di sini terlihat 0, tapi kalau di RTI yaitu terlihat di bawah 30%. Jadi perbandingan hutang dengan asetnya kecil ya. Jadi secara fundamental memang bagus, tapi memang ada penurunan income dari perusahaan ini. Jadi secara jangka panjang ini bagus kita koleksi. Jadi tinggal ya kita tunggu di secara teknikal gimana sih tepatnya kita membeli gitu ya. Jadi secara fundamental sebenarnya bagus perusahaannya ini. Nah, sekarang kita tinggal memilih di area mana tepatnya kita ya. Nah, inilah saya gambarkan di sini ya seperti ini. Nah, kalau menurut TradingView sendiri, jadi dia juga punya analisis sendiri gitu ya, TradingView. Nah, dia bisa 1 year price forecast, jadi dia membayangkan bahwa dia bisa harganya ke ya ini ya sekitar 940 sampai maksimal 1200. Jadi samalah dengan analisis teknikal ini ya. Jadi kalau kita gunakan secara monthly gitu ya, secara monthly ini adalah analisis menggunakan Fibonacci retracement, kita tunggu di sini. Kemudian kita pakai Fibonacci extension ya, dia bisa menuju area kalau misalnya kita pengen targetkan ekstensi di 0,6 ya sekitar 1160-an. Kalau di ya 0,70,6% sekitar 1300, bahkan bisa mencapai 1400. Mungkin tinggal waktunya aja kapan, apakah ini kan secara jangka panjang ya, mungkin 2026, 2024 atau itu. Jadi jangka panjangnya seperti itu kalau kita mau hold lama atau kita koleksi atau istilahnya nabung saham di perusahaan Sido Muncul ya. Oke, mungkin itu aja gambarannya secara teknikal dan bagaimana review sedikit tentang fundamental. Jadi keputusan trading untuk membeli dan untuk menjadi investasi dan investor di investasi di saham Sido Muncul 100% adalah keputusan Anda. Jadi saya hanya memberikan review, jadi bisa saja salah, jangan mengikuti analisis saya. Jadi hanya gambaran dan saya ya, tidak merekomendasikan, artinya bukan berarti saya memaksa Anda untuk membeli. Nanti ketika kalian rugi bukan salah saya, itu murni adalah keputusan Anda, dan saya hanya memberikan review secara analisis teknikal yang saya ketahui gitu ya, dan juga beberapa secara singkat untuk analisis fundamental. Jadi silakan kalian, keputusan ada di tangan Anda, silakan putuskan. Boleh mengikuti, boleh tidak, dan saya juga bukan pakar di bidang ini ya. Jadi tidak berarti bahwa apa yang saya katakan ini adalah sebuah mutlak adalah kebenaran, tidak ya. Jadi tergantung dari ya, kalau merasa analisis kalian sama dengan analisis saya ya silahkan dikoleksi saham ini.
Ya, ini menjadi hal yang bagus untuk menurut saya ya, untuk dikoleksi secara jangka panjang. Baik, sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.